Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Terkait ini pertemuan offline minggu depan ya. Coba kalian tanyakan dulu ya, boleh perwakilannya atau perwakilan aja ini ya, perwakilan atau kamu datang ke kampus sudah boleh kan datang ke kampus ya. Coba ditanyakan untuk offline minggu depan apa sudah bisa dimulai. Ya, kalau sudah bisa dimulai, kita sudah siap-siap masuk berarti ya. Jadi nanti nggak lagi daring lagi ya, nggak lagi saya buat video atau kamu nanti nge-zoom, ya kita udah seperti belajar biasa lah. Ya mudah-mudahan seperti itu karena lebih enak kita ketemu langsung ya. Jadi di situ nanti kamu bisa praktekkan secara langsung. Saya juga bisa memantau. Ya, jadi kendalanya bagi saya nih, kalau belajar daring seperti ini saya tidak bisa mantau sejauh mana kamu sudah paham, kamu belum paham, ya, saya nggak tahu nih. Ya, jadi malah ya sebetulnya yang dirugikan ya banyaknya kamu karena kamu nggak dibimbing secara langsung gitu. Oke, ya tolong ini ya dikoordinasikan ke pihak pendidikan untuk minggu depan gimana. Nah, oke. Sekarang kita akan bahas yang pertemuan 4 dan 5 ya di kali ini karena udah mau UTS. Nah, ini sekaligus kisi-kisinya. Jadi kisi-kisinya double nih, kisi-kisi untuk formatif dan kisi-kisi untuk UTS-nya gitu. Jadi seperti yang pertama kali saya bilang ya, jadi untuk JISCO 1 ini atau jaringan terapan 1 ini kita bagi dua yaitu switching dan routing. Nah, jadi sampai UTS kita switching dulu, nanti setelah UTS baru kita routingnya. Oke, saya share screen dulu. Oke, jadi materi sekarang setelah terakhir itu PTP ya. Nah, setelah PTP kita akan bahas di sini adalah ini kemarin PTP kan kita sekarang akan bahas yang namanya spanning tree ya, spanning tree protokol. Ya, jadi spanning tree protokol itu merupakan mekanisme pada switch untuk menghindari terjadinya switching loop. Ya, switching loop itu apa? Switching loop itu jika kita ya memasang switch di port yang sama atau di dua switch dengan port yang minimal ada dua gitu, minimal ada satu ya, minimal ada dua ya, jadi nggak boleh lebih kalau lebih dari satu intinya. Jadi saya gambarannya seperti ini. Nah, ini kita kesulitannya kalau misalnya daring ini ya, jadi paling kita gini aja. Nah, jadi di sini switch ini karena ini juga simulasi, jadi nggak bisa juga kita ini ya. Jadi kalau switching loop itu kalau terjadi gini misalnya, kalau misalnya ini, aduh nggak ada ini ya, saya pakai PCU aja deh, PCU. Switch-nya mana nih? Nah nih, jadi kalau ini disebut dengan switching loop ini kayak begini.
Nah, misalnya saya narik kabel, tapi tarik kabelnya begini lagi. Nah, jadi ini misalnya port 1, ini port 2, diginiin. Jadi si ujung pertama ke port 1, ujung kedua ke port 2. Nah, ini disebut dengan switching loop. Nah, akhirnya apa? Akhirnya nanti yang port 3, port 4, port 5 misalnya, sampai port berikutnya ini tidak akan terjadi koneksi. Nah, ini akan nanti destination unscrable karena ada satu yang apa namanya yang menjadi looping. Jadi konsepnya jaringan itu ada source, destination kan harusnya gitu. Ini nggak ketemu, ke source ke destination nggak ketemu karena dia akan muter-muter terus nih, muter terus. Nah, sehingga mengganggu yang lainnya. Nah, ini disebut dengan switching loop. Ya, jadi kalau ngomongin hacking LAN nggak perlu jago-jago hack banget. Kalau switch-nya masih switch biasa, ya kamu ngelihat misalnya ini bukan untuk ditiru ya, misalnya lihat switch kamu switch biasa, switch yang belum maintainable, ya kalau maintainable biasanya udah ada ini tadi spanning tree ini. Jadi kalau switch dia switch biasa, unmanaged, nah kamu ada lihat ada port, kamu bawa kabel sejengkal, ya udah tinggal konekin aja. Akhirnya yang lain nanti nggak bisa connect gitu. Nah, atau juga bisa kondisi seperti ini. Ada juga yang kayak begini. Kalau ini kan niat nih orang mau jahat nih. Tapi yang nggak niat itu yang biasa nanti kalian hadapi di perusahaan, biasanya begini nih. Nah, karena kabelnya udah banyak, kan ya kalau di perusahaan kabelnya sudah banyak, kalian mungkin nggak lupa atau nggak ngeh bahwa ada kabel yang sudah terpasang antara switch satu ke switch yang lainnya. Jadi contohnya gini, ini katakan ini switch lantai 1, ini switch lantai 2. Nah, ini aslinya kan harusnya ya udah satu ini ya connect satu gitu. Begini. Nah, ini disebut dengan uplink. Ya kan atau trunking kalau di switch layer 2 atau layer 3. Kalau di switch unmanaged berarti uplink. Nah, kalau dia di switch unmanaged, nah karena tidak ada spanning tree, ini dia akan begini. Kalau misalnya kita lupa nih ada lagi kita masang ada kondisi seperti ini. Nah, ini juga sama. Dia akan menjadikan dia switching loop. Gitu. Karena source destination-nya nggak ketemu. Ya udah muter-muter terus. Nah, tapi kalau dia menggunakan switch maintainable yang sudah ada fitur spanning tree-nya, nanti walaupun begini, nanti otomatis ada port yang di sini akan terblokir. Ya, jadi misalnya port ini yang merah ini akan terblokir. Misalnya ini port 24 connect ke port 24, ini port 23 connect ke 23. Nanti ada mekanisme spanning tree yang hingga misalnya port 24 di switch 1 atau di switch lantai 1 dia akan terblokir atau mati atau disable. Ya, enggak disable, sorry, akan ya tidak bisa difungsikan gitu. Dia tidak mengirim data. Gitu. Jadi akhirnya yang dipakai ya jalur ini. Nah, ini bisa disebut dengan failover atau backup. Jadi kalau ini putus, nanti baru yang ini naik. Misalnya ini cabut, berarti ini yang dipakai sekarang. Kalau yang tadinya dia off, ya dia nanti akan nyala lagi, hidup lagi. Nah, seperti itu. Baik, tadi sama pun yang seperti yang tadi pun yang saya begini, dengan kondisi, saya besarin dulu, dengan kondisi yang sama, misalnya kayak tadi, yang begini. Nah, misalnya ini port 1 ke port 2. Nah, port 2 nanti akan disable. Nah, sehingga tidak terjadi yang namanya pengiriman data. Karena yang ini doang yang enable kan. Yang ini disable atau terblokir namanya. Gitu. Nah, ini mekanisme spanning tree. Nah, spanning tree di Cisco ya sudah aktif. Gitu, nggak perlu kita aktifkan kembali. Ya, sampai sini paham? Ada yang mau tanya dulu? Halo? Gimana? Ya, halo Paham? Pak. Ya, gimana? Paham? Gimana? Ini mau tanya? Sampai sini paham, Pak. Paham ya. Jadi intinya spanning tree memungkinkan tidak terjadinya yang namanya switching loop karena satu port akan disable atau akan terblokir statusnya. Oke. Nah, jadi di sini spanning tree sudah otomatis ya, ada tidak perlu melakukan konfigurasi. Kenapa kita membutuhkan L2 redundant di network kita? Nah, ini ya. Kenapa harus ada terjadi begini nih tadi?
Kenapa harus terjadi begini? Ya ini, kalau misalnya satu putus atau ketarik ya, atau misalnya ya yang nggak sengaja terputus ya satu bisa naik. Ya, jadi diusahakan nanti ketika kamu kerja ya harusnya seperti ini, dua gini, gitu. Tapi ini tidak direkomendasikan kalau suite unmanaged yang tidak ada fitur spending tree-nya. Gitu. Kalau suite unmanaged pasti nggak ada fiturnya, gitu. Karena ya dia plug and play, colok ya udah pasang, nggak bisa dikonfigurasi. Ya kalau backup di unmanaged ya nggak ada. Makanya suite yang unmanaged itu ya nggak bisa jalur backup. Yang dia ngandalin satu jalur aja ini. Nah kalau ini ada jalur backup. Satu putus ya naik, satu naik. Ya, kalau dua-duanya dipasang yang kepake ya satu doang misalnya yang ini nggak kepake. Karena ini salah satu portnya entah di switch yang satu atau di switch yang kedua ada yang terblokir. Nah, seperti itu. Nah, terus konsep spending tree ada tipe spending tree ada macam-macam ya. Ada yang open standard STP. Ini ada di Cisco, ada di Mikrotik juga ada. Ya, ada di hampir semua perangkat. Ya, ada sekarang udah terbarunya ada Rapid STP. Ya, ini masih open standard ya. Ya, ini juga ada di semua apa namanya vendor atau merek ya. Ada multiple spending tree. Nah, ini yang semua ada. Nah, kalau untuk Cisco sendiri dia ada khusus ada PVST atau per VLAN switching tree. Nah, ini hanya di Cisco ya. Nah, terus nanti ada VST, ada Rapid PPST. Nah, jadi bedanya itu ya. Kalau di Cisco dia ada per VLAN spending tree. Nah, nanti yang per VLAN spending tree nanti ada materinya khusus ya. Nanti ada di studi kasus baru saya akan bahas tentang per VLAN spending tree. Nah, untuk sekarang kita bahas yang open standar dulu. Ya, yang STP ya. Oke. Jadi kenapa kita butuh tadi R2 redundant di network kita? Ya, problem untuk mencegah single point of failure on the link. Ya tadi kalau misalnya satu linknya rusak atau failure, nah yang satu lagi bisa hidup gitu. Jadi jangan di perusahaan jangan pakai satu backbone ya, satu tarikan, tapi buat dua itu minimal. Terus redundant link ada broadcast room, spanning tree protocol. Nah ya jadi problemnya ini untuk mencegah single ini ya kita buat dua link. Tapi redundant link ini kalau tadi tidak ada spanning tree jadi broadcast room. Ya broadcast room itu tadi si ya ini kan yang harusnya begini doang ya, tapi kan karena ini nanti kan connect ke komputer lagi, ini connect ke komputer lagi, ini juga ada connect ke komputer lagi, hingga akhirnya dua komputer-komputer ini akhirnya jadi nggak terkoneksi gitu karena gangguan dari yang ini tadi. Ya solusinya harus pakai spanning tree. STP gitu ya. Nah, jadi untuk mencegah tadi Bose-Strom, jadi menggunakan spanning tree. Jadi data itu akan di-broadcast akhirnya tadi dia tidak bisa menerima data. Nanti kalau misalnya di ping ya destination unscrabble, misalnya di PC ini di ping ke PC ini ya nanti akan destination unscrabble. Gitu. Solusinya harus pakai spanning tree protokol. Oke. Nah, di sini langsung konsepnya aja. Jadi konsep STP ini switch yang telah dihubungkan secara redundant, ya redundant itu berarti dipasang, gitu ya, berdua gitu, akan memilih root bridge minimal dua ya kalau mau spanning tree. Kita bisa nanti di soal nanti kita buat dua atau tiga. Ya, buat root kita akan membuat nanti si redundant itu akan memilih root bridge. Root bridge ini adalah switch yang akan dijadikan patokan atau acuan oleh atau switch lain dalam melakukan kalkulasi spanning tree. Lalu bagaimana cara menentukan root bridge? Ya, jadi nanti ketika ada dua switch dipasang redundant seperti ini, ya dipasang dua kabel seperti ini, nanti salah satu switch ini akan jadi root bridge. Gitu. Nanti root bridge ini akan jadikan acuan. Wah, dia ini yang akan nentuin. Biasanya root bridge ini dia tidak ada yang terblokir. Yang non root bridge ini nanti ada yang terblokir. Gitu. Jadi acuannya nanti kita lihat, oh dia nggak ada yang terblokir, oh berarti dia root bridge.
oh dia ada yang terblokir, berarti yang switch yang non root bridge gitu. Nah, sekarang apa acuannya kalau misalnya dia sebagai root bridge? Ya, berdasarkan priority pada switch, priority di-define secara manual dengan kelipatan 4096 atau menggunakan parameter primary atau secondary. Ya, jadi jika priority sama maka akan menggunakan mekanisme terkecil. Jadi kalau misalnya yang terkecil dia jadi root bridge. Ya. Jadi si priority-nya terkecil dia akan jadi root bridge. Atau misalnya kalau priority-nya sama, nah nanti yang dilihat adalah MAC address-nya. MAC address-nya terkecil dia jadi root bridge. Nah seperti itu. Nah nanti maksudnya priority sama MAC address kayak gimana nanti kita praktekkan. Nah, jadi kita bahas dulu ini konsepnya. Berikutnya kedua, setelah root bridge terpilih, maka switch yang lainnya harus menentukan root port. Root port adalah port tercepat menuju ke root bridge. Nah, jadi nanti karena nanti yang non root bridge itu ada yang terblokir, berarti satu portnya nanti akan jadi root port. Nah, root port ini nanti akan jadikan jalur utama, ya seperti itu. Jadi parameter pemilihan root port adalah sebagai berikut: memilih cost terendah. Nah ini langsung aja praktek lah, biar nanti ya langsung nanti kita lihat ke konsep STP-nya. Oke, langsung kita praktekkan. Ini saya udah ada switch ya. Saya kasih nama switch 1. Ini saya buat lagi switch lagi. Ini switch 2. Nah, sekarang switch 1 switch 2 ini saya akan hubungkan dengan kabel ya 24. Nah, biasanya kalau di perusahaan untuk dia konekin pakai kabel yang paling bawah ya. Nah, kalau bisa port 1 itu biasa dipakai langsung ke PC. Kalau misalnya ada, karena ini pas Ethernet semua, kalau misalnya ada gigabit Ethernet, pilih untuk jalur koneksi antar switch pakai yang gigabit ya, karena dia akan jadi backbone. Nah ini dia akan nunggu sampai sekitar 50 detik untuk dia nentuin mana yang jadi root bridge, mana yang jadi non root bridge. Nah ini dia. Nah ini udah ada nih. Nah ini ntar sampai dia selesai. 50 detik ya. Nah, karena kenapa? Karena nanti di sini ada akan melakukan pemilihan root bridge. Switch root bridge dipilih berdasarkan priority terendah dan bila sama maka dipilih adalah MAC address yang rendah. Sedangkan untuk switch yang memiliki priority atau MAC address terbesar dia akan terblokir. Ya, jadi kalau ada yang gede berarti dia terblokir. Kalau root bridge berarti semuanya tadi ya saya bilang semuanya dia tidak terblokir. Kalau misalnya dia non root bridge, berarti ada port yang terblokir. Proses pemilihan root bridge berdasarkan hasil perbandingan daripada isi dari BPDU, Bridge Protocol Data Unit. Isi dari BPDU adalah MAC address dan bridge priority. Nah, nanti si switch masing-masing switch ini akan membandingkan BPDU yang dia miliki. Gitu. Isi di BPDU itu tadi ya, priority sama MAC address-nya. Nah, kalau dia terendah, berarti dia jadi ya root bridge ya, baik priority-nya atau MAC address-nya. Ya, pada masing-masing switch port ada yang disebut dengan root port, destination port, dan blocking port. Nah, ini langsung kita implementasikan. Kita tunggu sini. Nah, ini udah ada nih. Nah, lihat. Ini sudah ada yang warna pink ya kalau di sini ya. Nah, berarti di port 24 di switch 2. Nah, berarti jalur yang dipakai ya ini. Port 23 yang ada di switch 1 sama switch 2. Nah, yang port 24 ini nggak dipakai. Nah, sekarang kita lihat di sini. Mana yang jadi root bridge ya. Ini saya kasih nama dulu, ini switch 1. Nah, kalau dia, lihat nih, baca lagi. Ini kalau dia MAC address-nya besar atau priority-nya besar, berarti ada yang terblokir. Nah, berarti yang ini
ini berarti dia entah priority-nya terbesar, entah MAC address terbesar, dia pasti ada dia terblokir gitu. Pokoknya dia lebih besar daripada yang ini switch 1. Nah, sekarang kita bandingkan, kita buka dulu di switch 1. Di switch 1 kita cek spanning tree-nya. Do spanning tree. Oh, sorry, show-nya belum ya. Do show spanning tree. Nah, ini kita lihat priority-nya. Saya catat di sini notepad. SW1. Ini priority-nya berapa? 32, 7, 6, 9. Nah, ini nanti kelipatannya berarti ditambah tadi berapa? 4096 untuk nilai priority berikutnya. Jadi priority pertama ini 32, 7, 6, 9, priority default-nya. Nah, ini ya. Nah, dia jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah ketika kita baca do spanning tree, yang pertama kita lihat priority-nya. Yang berikutnya lihat di sini, this bridge is the root. Berarti switch 1 ini jadi root bridge. Nah, berarti berikutnya informasi apa yang kita dapat? Ya udah, berarti switch 1 ini adalah bridge. Root bridge. Root switch. Terus kita lihat lagi apa lagi? Yang kita lihat lagi di sini adalah ya, ketika dia jadi root bridge, dia semua semua statusnya adalah forward. Artinya semua statusnya adalah aktif, ya, atau dia diteruskan, gitu. Tapi semua port statusnya adalah forward, FWD. Nah, nilai cost-nya adalah 19. Ya, cost itu tadi ini ya, kecepatannya. Nah, ini bisa dilihat lagi di sini. Ini 19. Nah, berarti kita pakai 100 Mbps. Pas Ethernet itu 100 Mbps. Ya. Nah, jadi ini setelah port bridge dipilih, maka switch yang lainnya harus menentukan root port adalah port tercepat menuju ke root bridge. Karena kedua-duanya semuanya pakainya pas Ethernet, makanya ya udah untuk root bridge. Nah, ini cost-nya 19 karena semuanya menggunakan menggunakan pas Ethernet. Nah, terus lagi ada disneted. Ini disneted. Ya, disneted ini merupakan port pada switch yang arahnya meninggalkan root bridge. Ya, meninggalkan artinya dia keluar dari root bridge. Ini kan root bridge, berarti dia meninggalkan ke sini. Oh, putus ya kita gini. Oke, seperti itu ya. Nah, itu root bridge berarti. Nah, sekarang kita lihat yang non root bridge-nya. Saya takut ini nih. Tadi ada peringatan tuh di Zoom. Ini kita kasih nama dulu. Switch 2. Sorry, hostname. Switch 2. Nah, ini kita lihat do show spanning tree. Strip. Nah, ini lihat. Ini yang non root bridge. Ini kan root bridge yang switch 2. Priority-nya. Nah, ternyata priority-nya sama nih. 32, 7, 6, 9. Nah, berarti kalau sama seperti ini, berarti nanti yang kita lihat adalah nanti MAC address-nya. Tapi sebelum MAC address kita lihat dulu. Di sini dia tidak ada kata tadi ya, root bridge ya. Nggak ada kata root bridge. This is the root bridge kan kalau tadi itu. Oh, ini nggak ada. Nah, berikutnya lagi di sini portnya, status portnya ada yang forward sama ada yang BLK, block. Ya. Nah, di sini ada root. Ya, ada root.
Nah, rootnya tadi berarti yang dia dipakai ini 23 ya. 23 berarti di sini nih yang dipakai jalur ini 23. Ya, jalur ini yang dipakai. Ya, 23 yang di sini yang ada di root 2. Berarti ini speed yang paling dipakai ini. Jalur yang dipakai speednya paling kencang menurut dia yang ini 23 ini. Ya, sebenarnya bukan paling kencang karena sama ya di 19 juga. Ya, tapi ya inilah jalur utama yang dipakai intinya. Kalau root di sini ada root berarti jalur utamanya adalah si itu. Ya, si port 23 tadi. Ya, yang dipakai ininya statusnya adalah FWD forward. Nah, terus lagi ada alternate. Alternate itu alternatif. Alternatif yang terblokir. Berarti di sini ini dia yang 24 ini berarti ini alternate ya. Berarti dia alternatif. Kalau ini putus, nanti dia naik. Contoh kita akan putuskan ini. Nah, ini kalau mau cepat nunggu karena ini lama, nunggu kita gini pas forward time. Nah, dia akan naik ke sini. Nah, gitu ya, itu alternate. Nah, jadi sekarang gini, Pak, ini kan dia priority sama, gitu. Kok dia bisa ya, yang switch 2 ini bisa yang non root bridge, sedangkan priority-nya sama. Nah, karena apa? Oh, ini dia. Untuk switch yang non root bridge berarti ada satu port yang terblokir. Nah, pokoknya ada satu port yang terblokir berarti dia non root bridge switch. Nah, tadi kenapa priority-nya sama tapi dia switch 2 yang dipilih menjadi non root bridge ya. Padahal priority-nya sama. Nah, berarti kita belum cek di sini adalah MAC address-nya. Sekarang kita cek dulu dari switch 1. Bisa exit. So MAC address table. Nah, ini dia. Ada 2 MAC address-nya. Ya, sekarang kita ini dulu aja ya buat notepad tadi biar gampang lihatnya. Ini MAC address punyanya switch 1 yang sebagai root bridge. Satu lagi yang non root bridge. Berarti MAC address-nya harus lebih besar. Nah, kita cek dulu tadi ya spinning tree-nya dulu. Nah, ya pokoknya dia ada blokir, berarti dia adalah non root bridge. Sekarang kita cek MAC address-nya. Oh, show-nya mana? Ambil. Table. Nah, lihat nih, MAC address-nya ini. Ya, dia MAC address-nya lebih besar. Kita copy. Nah, dia MAC address-nya lebih besar kenapa nih? Lihat, ini 001. Ini 6. Nah, dari sini berarti dia sudah lebih besar. Karena dia lebih besar berarti dia tidak ditunjuk sebagai root bridge. Ini yang ditunjuk sebagai root bridge. Gitu. Nah, Pak, gimana kalau saya mau gantian nih, Pak? Yang jadi root bridge-nya sekarang si switch 2. Switch satunya jadi non root bridge. Ya, sekarang yang hanya bisa kita lakukan adalah priority-nya. Kita mainin. Ya, tadi kan priority-nya dia kan ini sama nih. Ya, berapa tadi? 32769, 32.769. Nah, ini bisa kita gedein ya. Ini nanti kan jadi kecil atau yang ini kita kecilin, ini tetap. Nah, gimana? Bebas aja caranya. Nah, saya mau pengen yang ini aja deh. Yang ini kita kecilin nih, yang switch 2. Ini tetap. Ya, berarti di switch 2
Saya config. Nah, ini ada di perintah di sini. Nah, ini ada sini ada priority-nya. Jadi spanning tree VLAN. Kenapa ada spanning tree VLAN? Karena lihat di sini do show VLAN dulu. Karena semua port yang ada di masing-masing switch ini anggota dari VLAN 1. Ya, makanya kita di sini harus spanning tree VLAN 1 berarti priority. Nah, ini kan dia tadi priority-nya kan sama nih. Berarti 32.000 ya. 32.769. Nah, ini berarti priority ini kita kecilin. Nah, 3.769 itu terbesar kedua. Jadi paling kecil itu 0. Ya, berarti kita buat jadi 0 aja priority-nya. Nah, ini kita simpan do WR. Nah, ini kita tunggu sampai 50 detik. Nah, kalau malas nunggu lama, tinggal kita sini. Fast forward time. Nah, ini gantian. Nah, gantian. Tadi yang ini yang terblokir, sekarang ini yang terblokir. Nah, sekarang ini udah root bridge. Kita cek lagi. Tadi kan non root bridge yang switch kedua. Sekarang kita cek lagi. So, spanning tree. Nah, ini dia. This is the root bridge, the roots ya. Berarti dia sudah root bridge. Dan ini dia lihat lagi dia sudah disseminated dan ini sudah forward semua. Nah, yang awalnya tadi di switch 2 ada yang terblokir. Sekarang sudah tidak lagi karena priority-nya kita kecilin nih priority-nya. Jadi ini +1 ya, nanti akan jadi +1. Kan tadi kita kasih 0. Nah, nanti pasti kenapa jadi priority 1 karena akan setelah dibandingkan nanti akan ditambahkan 1 sama si sistem spanning tree-nya. Nah, makanya priority-nya jadi 1. Nah, ini dia akan jadi non switch bridge. Nah, tuh dia ada yang terblokir. Ya, priority-nya dia sekarang jadi masih 32.769 ya. Nah, ini priority yang si root bridge-nya. Nah, ini yang si priority-nya dia. Nah, dia ada yang terblokir. Nah, berarti dia menandakan dia bukan root bridge. Gitu. Dan ini tidak ada dan dia di sini ada sebagai root. Kalau tadi di sana semua statusnya disseminated. Kalau di sini ada satu root, artinya jalur yang dipakai. Yang ini adalah alternatifnya. Gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami. Nah, nanti tugasnya tinggal diginiin aja. Kan ini 2, sekarang 3. Nah, nanti tunjukkan mana yang root bridge.